Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me to introduce myself. My name is Devita Aprilia dengan NPM 234111195 dari kelas manajemen 23D. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan tentang kredit bank. Pengertian kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti percaya, to believe atau to trust. Persetujuan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debiturnya selalu berdasarkan kepercayaan. Kredit adalah suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak, kreditur atau pemberi kredit, memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain, debitur atau penerima kredit. Pihak debitur kemudian wajib mengembalikan uang atau nilai barang tersebut beserta tambahan biaya yang disebut sebagai bunga dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, tujuan dan penggunaan kredit, modal kerja, working capital loan, dan investasi, investment loan, ada perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Nah, tujuan dari penggunaan kredit konsumtif atau consumer loan, yaitu ada keperluan pribadi, biaya sekolah, berobat, dan lain-lainnya, pembelian barang rumah tangga, dan lain-lain. Kredit menurut jangka waktu. Yang pertama, jangka pendek, maksimal 1 tahun. Jangka menengah yaitu 1 sampai dengan 3 tahun. Nah, yang jangka panjang ini lebih dari 3 tahun. Tahap-tahap pengajuan kredit. Tahapan pengajuan kredit secara singkat umumnya meliputi pengajuan dokumen. Siapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan bukti kepemilikan aset jika ada. Nah, yang kedua ini pengajuan aplikasi. Isi formulir aplikasi kredit dan serahkan bersama dengan dokumen persyaratan ke bank atau lembaga keuangan. Nah, yang ketiga ini proses verifikasi. Bank akan memverifikasi data dan dokumen yang Anda berikan, termasuk melakukan survei ke tempat tinggal atau kerja. Nah, selanjutnya ada penilaian kredit. Ini bank akan menilai kemampuan Anda dalam membayar cicilan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya ada penandatanganan kontrak. Jika pengajuan kredit Anda disetujui, maka Anda akan diminta untuk menandatangani perjanjian kredit. Nah, yang terakhir ini ada pencairan dana. Setelah semua proses selesai dan kredit akan dicairkan ke rekening Anda. Nah, permohonan kredit. Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta fasilitas kredit kepada bank. Berkas lain yang berhubungan dengan permohonan kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Persetujuan kredit. Persetujuan kredit adalah keputusan akhir dari lembaga keuangan seperti bank setelah melalui proses evaluasi terhadap pengajuan kredit yang diajukan oleh nasabah. Persetujuan ini menandakan bahwa lembaga keuangan tersebut menyetujui permohonan kredit nasabah dan bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Nah, sebelum memberikan persetujuan, lembaga keuangan akan melakukan verifikasi data, penilaian kemampuan membayar, creditworthiness, dan analisis resiko. Jika semua persyaratan terpenuhi, maka nasabah akan menerima surat persetujuan kredit dan dapat mencairkan dana pinjaman. Nah, perjanjian kredit. Dalam perjanjian ini tercantum jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, suku bunga, dan kewajiban-kewajiban nasabah. Perjanjian ini sangat penting karena menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kredit dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Sederhananya, perjanjian kredit adalah kontrak resmi yang mengikat antara bank dan nasabah.
Pencairan kredit. Pencairan kredit dapat dilakukan bank setelah debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani baik oleh debitur maupun bank atau oleh notaris apabila diperlukan. Nah, selanjutnya pencairan kredit atau pembayaran oleh bank dilakukan oleh bank dengan berbagai cara. Ada yang langsung diterima tunai, atau dikirimkan, atau dimasukkan dalam rekening debitur. Ada juga yang langsung dikirim ke rekening perusahaan yang menjadi rekanan nasabah, dan sebagainya. Nah, sekian penjelasan saya tentang materi hari ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.